Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini senang bisa datang menjumpai Bapak Ibu lewat video, lewat tayangan ini. Saya berharap kita sekalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat bagi kita yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya membacakan bagi kita dengan perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian saudaraku terkasih, sebuah kalimat kesimpulan daripada para murid berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini, dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus mulai berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi saudaraku terkasih, diawali dari perintah Tuhan untuk mereka bertolak ke seberang, ke Danau Galilea. Mereka ingin bertolak, mereka ingin menyeberangi danau itu. Mereka ingin pergi, mereka ingin menyeberang. Dan saudaraku terkasih, diawali dari perintah Tuhan, diawali dari perkataannya Tuhan, sehingga mereka mulai bertolak. Dan saudaraku terkasih, mereka mengira bahwa kalau itu adalah perintah Tuhan, kalau itu adalah suaranya Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik. Tetapi saudaraku terkasih, ayat 36 bercerita kepada kita, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka. Dikatakan mereka membawa Yesus serta dengan mereka. Saudara, mereka pergi dan Yesus ada di sebuah buritan dan tidur di sana. Dan saudaraku, tetapi ayat 37 bercerita kepada kita bahwa mengamuklah taufan. Saudaraku terkasih, mereka tadi pergi karena perintah Tuhan. Yang kedua, mereka juga pergi nggak sendiri, mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi saudaraku, ayat 37 bercerita kepada kita, maka mengamuklah taufan. Ternyata saudaraku terkasih, seseorang yang hidup menuruti perintah Tuhan, seorang yang hidup bersama dengan Tuhan, saudaraku terkasih, karena dia pergi bersama dengan Tuhan, bukan jaminan bahwa tidak ada taufan, bukan jaminan bahwa tidak ada masalah, tidak jaminan bahwa tidak ada kendala yang terjadi dalam perjalanan kehidupannya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dikatakan. Sangat dahsyat digambarkan. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku terkasih, apa yang terjadi hari-hari ini, di mana COVID-19 atau virus corona, bukankah juga hampir sama dengan situasinya yang terjadi pada waktu itu? Bahwa COVID-19 ini juga menyembur masuk, menggoncang, meluluhlantakkan
ada banyak kehidupan, ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Sama seperti para murid yang hidup dalam ketakutan, yang hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kekhawatiran. Begitupun juga hari-hari ini sama. Tetapi saudaraku terkasih, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Jadi saudaraku, bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus, agar kita terbebas dari segala virus COVID-19? Maka saudaraku terkasih, dikatakan maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Engkau guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka membangunkan Tuhan, mereka membangunkan Yesus, supaya Yesus bangun, supaya Yesus berdiri, supaya Yesus hadir pada waktu itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita juga membangunkan Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam situasi-situasi yang seperti ini. Dan ayat 39 bercerita, Yesus pun bangun. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan saudara terkasih, Yesus merespon daripada seruan, merespon daripada permintaan daripada para murid supaya dia bangun. Dan Yesus bangun menghardik angin itu. Saya percaya ketika kita berseru, ketika kita berteriak, maka saya percaya Yesus yang maha baik mendengar. Yesus yang maha luar biasa itu mengetahui. Dan dia pun akan bertindak. Dia pun akan menghardik. Maka dia pun akan berkata. Maka segala virus, segala sakit penyakit, segala masalah berhenti. Dan apa yang terjadi? Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang dibutuhkan adalah iman kita. Iman kita sebagai orang percaya, karena Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudaraku terkasih, dalam situasi seperti ini, yuk kita jangan takut, yuk kita tetap percaya kepada Dia. Dan ayat 41 bercerita, maka mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ternyata saudaraku terkasih, di balik semua peristiwa yang terjadi, ternyata mereka mengenal Yesus. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, supaya mereka mengenal Yesus, sehingga mereka berkata, "Siapa gerangan orang ini?" Yang tadinya mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan, tetapi mereka belum mengenal Tuhan. Tapi kali ini mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mereka kenal sebagai pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Pagi hari ini saya hanya berkata kepada kita sekalian, yuk, peristiwa yang terjadi, virus yang sementara melanda bangsa kita, melanda Indonesia, saya percaya saudara terkasih, adalah bagian dari rencana Tuhan supaya kita mengenal Dia. Di balik semua peristiwa-peristiwa ini, supaya kita mengerti Dia, supaya kita mengetahui Dia, supaya kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang benar. Pada akhirnya saya berkata, Tuhan Yesus memberkati kita, tetap maju, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap sukses di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.